Buset, ide untuk Liga Indonesia dibabat habis oleh Liga Malaysia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, ternyata masih banyak yang belum melakukannya. Liga Malaysia resmi memperpanjang kerjasamanya dengan Genius Sport, yang merupakan mitra data statistik untuk 5 musim ke depan. Genius Sport, kalau kita bicara di tataran elit Eropa, mereka juga menyuplai data statistik untuk pertandingan Liga Inggris. Di 2 tahun terakhir, bahkan Genius Sport melakukan pengembangan. Saat kita menyaksikan pertandingan Liga Inggris dari layar televisi, pemain yang menguasai bola, kawan-kawan, di atasnya langsung ada nama pemainnya. Seperti kita main FIFA ataupun main PlayStation. Tujuannya salah satunya mempermudah bagi orang-orang yang belum mengetahui secara komprehensif pertandingan yang mereka tonton. Lantas, apa yang diharapkan dari kerjasama Liga Malaysia dengan Genius Sport ini? Ada 3, kawan-kawan. Yang pertama, meningkatkan daya tarik dari Liga Malaysia itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman modern berbasis data kepada fans. Dan yang ketiga, meningkatkan sisi nilai komersial. Nah, belum lama, kawan-kawan, sekitar 4 bulan yang lalu, kita sudah membahas sebenarnya akselerasi yang dilakukan Genius Sport ataupun tindak tanduk yang dilakukan Premier League juga dalam memantapkan kerjasama mereka dengan Genius Sport. Buset, nonton Liga Inggris kayak main PlayStation atau game FIFA. Setiap pemain menguasai bola ke tracking, namanya Bruno Fernandes, Eriksen, Ugarte, Lindelof, kiper MU, ada Bayindir. Nah, kemudian dari sisi grafis ditampilkan juga positioning pemain, kemudian data crossing, lengkap dengan atribut-atribut lainnya. Jadi, Premier League Production, tim yang memproduksi tayangan Liga Inggris, melakukan kerjasama dengan Genius Sport. Genius Sport merupakan perusahaan teknologi asal Inggris yang fokus utamanya terhadap pengumpulan, analisis, dan mendistribusikan data olahraga yang terintegrasi dengan siaran pertandingan. Jadi mereka ini seperti jembatan antara data olahraga dan industri media. Genius Sport punya anak perusahaan namanya Second Spectrum. Second Spectrum ini memanfaatkan AI untuk bisa memvisualisasikan seperti yang digunakan oleh Liga Inggris saat ini. Premier League pun menghasilkan akhirnya 2 jenis tayangan. Pertama, tayangan yang tanpa ada visualisasi data statistik, dan yang kedua, tayangan menampilkan grafis-grafis yang edukatif. Sekarang Malaysia memantapkan kerjasamanya juga dengan Genius Sport. Suka tidak suka, nama perusahaan Genius Sport akhir-akhir ini semakin meningkat. Bayangkan saja, menurut data yang aku himpun, mereka ada menjalin kerjasama dengan 150 bidang olahraga. Bukan hanya sepak bola, termasuk NBA, mereka juga menghadirkannya. Nah, di era sepak bola sekarang, kawan-kawan, fans generasi Z, generasi milenial, bukan hanya mau menonton sepak bola tok, bukan, tapi lebih komprehensif yang ingin dipahami oleh pecinta sepak bola. Contoh pengalaman aku, banyak fans sepak bola menanyakan taktik, menanyakan inside winger, menanyakan apa itu arti underlap, inverted winger, false winger, sayap palsu, dan lain sebagainya. Dan ya, aku harus menyampaikan juga ada 2, 3, 4, 5 orang dari beragam universitas yang ada di Indonesia menjadikan aku narasumber penelitian yang kaitannya apa, Bang Tom? Kaitannya tentang pertandingan sepak bola, tapi dengan menggunakan data statistik ataupun istilah-istilah yang teknis berdasarkan yang diajarkan oleh kepelatihan lah ya. Nah, artinya apa? Ini memang bukan lagi sekedar eranya menonton sepak bola, tapi sudah eranya seberapa pintar juga kita selaku operator Liga Indonesia untuk memanfaatkan situasi perkembangan zaman. Oke, kemudian yang kedua, kawan-kawan, kalau kita menonton pertandingan Liga Indonesia, kadang banyak orang mempertanyakan, kok ball positionnya seperti itu? Dari mana data ball positionnya? Kok ketika pertandingan berlangsung nggak banyak varian-varian data statistik yang ter-highlight oleh tim produksi yang ada di pertandingan ataupun tim broadcaster, kawan-kawan? Hanya offside, on target, off target, kartu merah, kartu kuning. Padahal jika kita bedah secara komprehensif, ada itu. Misal contoh, kawan-kawan,
berapa banyak serangan dilakukan dari sektor sebelah kanan ataupun sektor sebelah kiri. Nah, itu membantu juga kita memahami konsep permainan yang terjadi di atas lapangan. Nah, kalau misalnya sering dilakukan di sektor kanan, nah kita pun kan menanti varian yang dilakukan tim yang sering dicecar dari sektor kanan. Bagaimana kontra strateginya? Nah, ketika kita melihat ada kontra strategi, artinya berkorelasi ini. Data tadi dioptimalisasi, data tadi mampu dibaca oleh lawan yang gemar dieksplor sisi kanannya. Mahal loh kalau kita bicara data. Ini jujur aja, pengalaman aku sekitar 2-3 tahun yang lalu beli data aja kawan-kawan. Untuk 1 bulan kita subscription itu bisa habis 3,2, 3,4 data statistik yang kalau kita bahas lebih dalam di sepak bola Indonesia kadang nggak diterima juga oleh sebagian pihak, lebih mau menonton pertandingan udah tok seperti itu. Nah, padahal sekali lagi bagi pelatih-pelatih yang ada di klub-klub kita itu sangat amat penting. Data itu mereka punyai, bahkan mereka bayar lebih mahal pun mau, asal mendapatkan data yang komprehensif. Contoh lainnya, seberapa banyak pergerakan pemain di atas lapangan, distance-nya, kilometernya, kemudian berapa sentuhan bola, kemudian berapa banyak ia melakukan akselerasi di koridor half space, di final third, ataupun third to box, di area kotak penalti dan sebagainya. Kemudian ketiga, adanya jalinan kerjasama Genius Sport dengan pihak-pihak tertentu akhirnya menciptakan bonding ataupun ikatan yang erat. Diadakanlah game fantasi. Di sepak bola Indonesia ada game fantasi ya kawan-kawan, menyusun pemain-pemain idaman lah ya. Tapi Genius Sport ini keunggulannya apa? Mereka sudah terakreditasi lah data statistiknya, atau secara standing position kawan-kawan, mereka sudah dipakai oleh operator yang ada di Liga Elit Eropa. Ketika itu mereka dapatkan, artinya mereka pun sudah punya nama. Nah, ketika sudah punya nama, ya banyak orang pun mempercayai akhirnya untuk mengikuti apa yang sudah dituangkan oleh Genius Sport. Dan bahkan Genius Sport sendiri ikut proaktif dalam memberantas yang namanya pengaturan skor pertandingan lewat sistem yang mereka miliki, tentunya berbasis data kawan-kawan. Kemudian poin selanjutnya, data-data tadi yang sudah kita sentuh, ini sebagai aset kawan-kawan, sebagai aset klub, sebagai aset pemain itu juga. Nah, kenapa? Karena ketika pemain tersebut mau pindah ke klub B, klub C, klub D, kawan-kawan, selain video YouTube yang mereka tampilkan, video cuplikan, maka dengan basis data tadi mereka bisa sampaikan juga lewat video, disatukan juga. Walaupun ketika kita bicara lebih spesifiknya, saat terjalin negosiasi antara klub sama pemain, diakomodasi oleh agen kawan-kawan, agennya ini biasanya menampilkan juga data statistik. Nah, yang mau aku tekankan itu dengan adanya kerjasama ini mempermudah, nggak lagi memperribet ataupun membuat orang-orang pun bingung dari mana datanya, kok datanya sedikit banget, kok nggak berkembang ini liga kita, kok malah liga lain lebih bagus. Dan posisi untuk liga di Asia Tenggara, salah satu cerminan orang untuk menonton tayangan itu kan dari tayangan Liga Malaysia, tampilan grafisnya, kamera, robotnya, dan sebagainya. Dan tentu kalau mau Liga Indonesia naik level, maka salah satunya, ini poin terakhir, maka salah satunya ya harus jemput bola juga, harus melakukan akselerasi terhadap tampilan data statistiknya. Kebetulan Genius Sport lagi banyak melakukan ekspansi kawan-kawan, menjalin kerjasama, ya jangan gengsi juga ketika Liga Indonesia juga boleh ataupun mau melakukan pitching terhadap Genius Sport. Atau ini kita kan nggak tahu bagaimana dalam-dalamnya PT LIB selaku operator sepak bola kita. Mana tahu sudah ada juga pitchingan dilakukan Genius Sport untuk membuka jalinan kerjasama, tapi nggak terbuka kan, kita nggak tahu kan. Nah, kalau misalnya udah ada jalinan komunikasi yang terjadi, kenapa tidak dimanfaatkan? Sangat amat disayangkan kawan-kawan. Nah, padahal seperti judul video ini, kita sudah bertahun-tahun loh membahas. Tahun kemarin kita bahas data statistik, tahun ini kita bahas lagi data statistik, dan bahkan kita menyenggol Genius Sport, bagaimana perkembangan perusahaan ini. Dan Malaysia, ia sadar pas ini, sadar bagaimana standing dari Genius Sport beberapa waktu terakhir terus meningkat pesat, ya sangat amat elok
dan berharga bagi operator Liga Malaysia pun untuk melakukan perpanjangan kerjasama. 2021 berlangsung sampai sekarang ini. Ingat, di sepak bola sekarang bukan hanya otentik kita menonton sepak bola. Ya, itu masih ada sebagian pihak, tapi udah ada yang lebih deep lagi, mengetahui data statistik, ingin mengetahui hal-hal yang lebih rigid. Di Liga Inggris bahkan kawan-kawan, mereka membagi 2 tayangan. Kalau kita nonton di video.com ya, 1 tayangan tanpa ada data statistik dan 1 tayangan dengan menggunakan data statistik. Nah, kalau ini aku sering sampaikan, kalau kita hanya membahas skor pertandingan, video setiap review pembahasan match kawan-kawan itu nggak akan berlangsung 10 menit, cukup 3 detik aja udah selesai. Karena apa? Orientasi kita ke hasil doang. Ya, pertandingan antara ini dan mempertemukan ini skornya 3-0. Sampai di sini aja videonya, bye. Nah, di dataran tatanan sepak bola kita masih ada sebagian orang berpikiran seperti itu. Ya, aku nggak mau peduli mau kayak mana mainnya, yang penting menang. Nah, kalau misalnya prinsip kita seperti itu, maka sekali lagi 3 detik video ini maka akan selesai, 5 detik video ini akan selesai. Nah, aku selalu menyampaikan ketika membuat video, how to-nya harus kita pahami. Di atas lapangan pelatih itu mau seperti apa, bukan ujuk-ujuk menang-menang doang. Kalau menang-menang doang, ya bakalan nggak ada tuh pembahasan. Ya kan, seperti itu. Oke, well done. Kita lihat bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh operator liga kita. Tapi aku aneh aja, kita baru bahas loh sekitar setengah tahun yang lalu, bahkan tahun lalu, 2 tahun lalu tentang data statistik. Tapi kok pergerakan dari liga kita nggak begitu cepat ya. Sedangkan Malaysia, lihat, mereka sudah menjalin bahkan 2021 kerjasama dengan Genius Sport yang belum mungkin se-hype sekarang ini. Dan ketika mereka sudah se-hype sekarang Genius Sport, ya tentu diperpanjang Liga Malaysia lah. Secara bisnis juga, secara komersial itu sangat amat menguntungkan. Oke, well done. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.